Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Di sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas 3 astronautika yang telah diberikan. Topik misi yang saya ambil adalah MRO, yaitu Mars Reconnaissance Orbiter. Di sini saya memulai dengan launch site pada nomor 1, yaitu operatornya adalah NASA atau JPL, itu JPL yang bikin. Terus launch site-nya itu ada di Cape Canaveral. Koordinatnya seperti yang tertera, inclinasinya 93 derajat, total launch di tempat ini itu lebih dari 90 kali. Dan ini dari Amerika, USA. Terus lanjut kepada launch vehicle. Misi yang saya ambil itu tipenya adalah orbiter. Jadi dari MRO ini nantinya akan berakhir pada spacecraft satelit yang mengorbit pada bulan. Mars. Jadi selanjutnya keterangannya sudah saya berikan pada pengumpulan PR. Di sini juga saya menambahkan ilustrasi tentang waktu dari stage 1, stage 2, dan seterusnya hingga spacecraft itu mengorbit parking orbit pada bumi sebelum nantinya akan menuju transfer orbit yang berbentuk heliosentrik. Ya, selanjutnya parking orbit. Saya telah menghitung parking orbit itu berdasarkan sumber referensi pada data sebenarnya itu altitude-nya bervariasi dari 148 hingga 185 km. Namun untuk mempermudah perhitungan, saya mengambil asumsi bahwa parking orbitnya menggunakan circular orbit, sehingga ketinggiannya saya rata-ratakan jadi 166,5 km. Saya asumsikan inclinasinya 0 derajat. Setelah itu saya menghitung sehingga berdasarkan data-data yang diberikan internet, kecepatan orbit itu sebesar 7,8 km per second. Nomor 4, saya menghitung hyperbolic. Pada bagian ini saya mengasumsi orbit spacecraft terhadap bumi itu adalah, sehingga perhitungannya dapat disimplifikasi sebagai berikut. Ya, ini didapatkan di escape itu dihitung ya. Sebelum menghitung escape, saya telah menghitung kecepatan bumi terhadap matahari. Jadi bumi matahari 29,7 second. Selanjutnya saya dilanjutkan dengan menghitung semi major axis dari lintasan yang digunakan untuk transfer orbit dari parking orbit bumi, yaitu spacecraft yang parking orbit di bumi menuju orbit di Mars. Untuk transfer orbitnya itu sendiri digunakan heliocentric orbit yang eliptik, sehingga didapatkan semi major axis, yaitu sebesar jari-jari atau jarak antara bumi ke matahari dan matahari ke Mars dirata-ratakan
dua sehingga didapat akarnya itu sebesar 98,7 juta kilometer. Selanjutnya didapatkan sebesar 32,73 km per second. Setelah itu dilanjutkan menghitung hyperbolic escape velocity dengan mengurangkan kecepatan di pericenter dengan kecepatan bumi terhadap matahari. Untuk C3 sendiri itu didefinisikan sebagai karakteristik energi yang muncul karena efek dari gravitasi itu sendiri. Pada rumus ini dirumuskan itu kecepatan escape kuadrat sehingga didapat C3-nya itu 8,67 km per second kuadrat. Selanjutnya hyperbolic orbit parameter. Dari persamaan ini didapatkan hyperbolic orbit parameternya itu negatif 45.971 km. Dari nilai tersebut, kita dapat mendefinisikan jarak dari spacecraft terhadap bumi di parking orbit yang nantinya akan digunakan untuk menentukan v-escape. Eksentrisitasnya sendiri didapatkan karena hiperbolik pasti lebih dari 1, sehingga nilainya itu 1,142. Setelah itu, kecepatan pericenter di hyperbolic orbit dihitung sebagai berikut dan didapatkan nilai 11,42 km per second. Dari data yang sudah didapat tadi, sehingga kita dapat menentukan additional velocity-nya atau penambahan kecepatannya, yaitu sebesar kecepatan pada pericenter tadi dikurangi kecepatan dari spacecraft terhadap bumi, sehingga didapat additional velocity untuk escape adalah 3,62 km per second. Selanjutnya adalah heliocentric trajectory. Di sini pada kenyataannya, pada misi sebenarnya itu terdapat beberapa manuver yang dilakukan untuk menstabilkan atau menjaga spacecraft pada lintasannya selama perjalanan menuju Mars. Namun, pada perhitungan dilakukan asumsi tanpa penambahan manuver CCM 1, 2, 3, 4, sehingga perhitungannya dapat disimplifikasi. MLO sendiri launch pada 12 Agustus 2005 dan sampai di Mars pada 10 Maret 2006. Ya, di sini terdapat ilustrasi manuver-manuver. Nah, ini waktu manuver-manuver itu terjadi antara 1, 2, 3, hingga 4. Di sini saya juga menemukan ilustrasinya, ilustrasi dari manuver menuju Mars. Nah, ini hanya ilustrasinya, lintasannya itu ini. Nah, ini yang berwarna ungu ini adalah spacecraft itu sendiri. Yang tadinya dari bumi berwarna biru atau Earth menuju Mars yang lintasnya berwarna hijau ini.
Nah ini, ya. Selanjutnya, untuk perhitungan total waktu yang diperlukan dari bumi menuju Mars itu dapat digunakan setengah dari periodenya ditambahkan 3 hari. 3 hari itu waktu yang selama launch dari permukaan bumi menuju parking orbit hingga sebelum berangkat menuju interplanetary cruise. Ya, jadi dari launch hingga cruise itu ada jeda 3 hari, sehingga saya tambahkan 3 hari di sini. Pada perhitungannya didapatkan total waktunya itu sebesar 261 hari. Selanjutnya hyperbolic default trajectory itu ya saat sampai ke Mars. Kalkulasi C3 sama seperti sebelumnya, didapatkan C3 sebesar 7,016. Selanjutnya untuk menghitung delta V capture atau untuk menangkap spacecraft pada orbit Mars itu diperlukan kecepatan pada horisontal apocenter, juga kecepatan ketika mencapai pericenter dari hyperbolic orbit sebelum ditangkap, serta kecepatan spacecraft saat mengorbit di Mars. Berdasarkan data, didapatkan final altitude yang dicapai itu 426 km. Jadi saya menggunakan ini sebagai acuan. Saya juga mengasumsikan circular orbit selama spacecraft mengelilingi Mars. Saya mendapatkan berdasarkan persamaan yang perhitungan sama saat spacecraft mengelilingi bumi di parking orbit, saya mendapatkan kecepatan spacecraft mengorbit pada Mars itu 3,35 km per second. Selanjutnya untuk hyperbolic orbit, dengan perhitungan sama seperti nomor 4 didapatkan A-nya itu 6.104 km. Sehingga eccentricity dari hyperbolic orbit sebesar 1,625. Karena hyperbolic pasti lebih dari 1. Selanjutnya, velocity di pericenter dari hyperbolic orbit sekitar Mars. Kecepatan di pericenternya itu sebesar 5,68 km per second. Sehingga delta V capture-nya perbedaan kecepatannya itu didapatkan sebesar negatif 2,331 km per second. Negatif ini menunjukkan bahwa spacecraft perlu deselerasi untuk masukkannya propelan. Bahan bakar yang berdasarkan data itu menggunakan hydrazine. Dari sini saya mendapatkan data yang berbagai macam ESP untuk hydrazine. Jadi saya mengambil rata-rata kira-kira itu 300 second. Dengan mengasumsikan gravitasi yang dipakai itu ada gravitasi bumi, yaitu 9,81 meter per second, sehingga dapat diestimasi perhitungannya sebagai berikut. Berikan itu adalah payload berdasarkan data, yaitu 139 kg. Dari persamaan tadi didapatkan massa sebelum melakukan manuver capture, yaitu manuver masuk ke Mars, yaitu sebesar 307 kg. Sementara itu
Untuk delta V escape, yaitu ketika keluar dari orbit sirkular masa waktu diasumsikan estimasi massa propelan sebesar 911 kg. Di sini didapatkan beberapa perbedaan antara sirkulasi dan hal ini disebabkan karena aplikasi yang digunakan untuk mensimplifikasi perhitungan. Jadi dari orbit bumi terhadap matahari saya menggunakan circular orbit satelit, orbit spacecraft terhadap bumi circular orbit spacecraft juga circular orbit, sehingga ini mempengaruhi data pada dibandingkan hasil data sebenarnya. Perbedaan yang cukup besar terjadi pada bagian waktu dan massa propelan. Sementara untuk C3 sendiri mendapatkan hasil yang mirip. Hal ini dimungkinkan karena pemilihan heliosentrik yang dipilih pada kalkulasi sama dengan data misi sebenarnya. Mungkin hal itu yang menyebabkan nilainya mirip-mirip. Karena untuk transfer orbit sendiri saya memang menggunakan dari data yang sebenarnya. Nah, karena asumsi di circular orbit tadi itu mungkin itu yang menyebabkan perbedaan nilai yang cukup besar pada perhitungan kali ini. Karena pada kenyataannya circular orbit itu sangat jarang terjadi. Yang terjadi itu adalah elliptical orbit. Namun untuk mempermudah perhitungan pada tugas kali ini saya menggunakan circular orbit untuk mempermudah perhitungannya tadi agar lebih cepat juga. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.